akan menunjukkan video pembelajaran sistem perancangan kerja pembuatan jus buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Listiani Nurul Huda. Perancangan sistem kerja adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara merancang dan memperbaiki metode kerja menggunakan pendekatan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan manusia, mesin, material, dan lingkungan agar tercipta proses operasional yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Beberapa metode yang umum digunakan dalam perancangan sistem kerja antara lain. 1. Studi metode, method study. Metode untuk menganalisis cara kerja agar diperoleh metode kerja yang lebih baik, sederhana, dan efisien. Contoh, peta proses operasi, Operation Process Chart, OPC, Flow Process Chart. Diagram aliran, terblik dan analisis gerakan. 2. Pengukuran kerja, work measurement. Metode untuk menentukan waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan. Teknik yang digunakan, stopwatch time study, work sampling. Tujuan utama perancangan sistem kerja adalah meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi waktu dan gerakan yang tidak perlu, menurunkan biaya produksi atau operasional, meningkatkan kualitas hasil kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mengurangi kelelahan pekerja, mengoptimalkan penggunaan manusia, mesin, dan material, membentuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Dalam suatu proses produksi, sering ditemukan berbagai pemborosan seperti gerakan yang tidak perlu, waktu menganggur, perpindahan material yang terlalu jauh, serta tata letak kerja yang kurang ergonomis. Jika kondisi tersebut tidak diperbaiki, maka produktivitas kerja akan menurun, operator lebih cepat lelah, dan waktu produksi menjadi lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem kerja menggunakan berbagai alat bantu seperti Operation Process Chart atau OPC, Flow Process Chart, diagram manusia dan mesin, serta peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Melalui analisis tersebut, setiap elemen kerja dapat diamati secara detail sehingga dapat diketahui bagian mana yang masih belum efisien dan memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil observasi langsung pada UKM jus buah, ditemukan beberapa permasalahan pada sistem kerja operator. Operator masih melakukan banyak gerakan yang tidak efektif, tata letak alat dan bahan belum optimal, serta terdapat waktu menganggur saat mesin blender bekerja. Proses produksi pada UKM jus buah terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu proses pengolahan jus, proses pengisian jus ke dalam cup, serta proses pengemasan. Elemen kegiatan proses adalah serangkaian tindakan atau langkah sistematis yang mengolah masukan, input, menjadi keluaran, output, bernilai tambah. Komponen ini memastikan setiap tugas dalam sistem berjalan terarah, terukur, dan efisien untuk mencapai tujuan operasional atau bisnis. Kegunaan elemen kegiatan proses. 1. Efisiensi operasional. Menghilangkan langkah yang tidak perlu sehingga menghemat waktu dan biaya. 2. Standarisasi, memastikan hasil kerja seragam dan berkualitas tinggi, seperti dalam pedoman manajemen mutu. 3. Evaluasi dan perbaikan, memudahkan identifikasi titik masalah, bottleneck, atau risiko untuk Alat-alat yang digunakan dalam UMKM jus buah. 1. Blender. 2. Gelas cup dan sedotan. 3. Pisau. 4. Mesin cup sealer. 5. Sendok. 6. Telenan. 7. Tempat es batu. 8. Plastik kemasan. Bahan yang digunakan dalam UMKM jus buah. 1. Susu kental manis. 2. Buah. 3. Gula. 4. Es batu. 5. Air galon. Berikut merupakan elemen kegiatan proses pembuatan jus buah. Berdasarkan hasil analisis diagram manusia dan mesin, total waktu siklus produksi jus alpukat adalah 118 detik. Dari total waktu tersebut, mesin bekerja selama 42 detik, sedangkan operator bekerja selama 76 detik. Namun pada saat proses blending berlangsung selama 38 detik,
operator tidak melakukan aktivitas produktif sehingga terjadi idle time atau waktu menganggur. Hal ini menyebabkan efisiensi kerja manusia hanya mencapai 64,41%, sedangkan idle time operator mencapai 35,59%. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan beberapa usulan perbaikan sistem kerja. Perbaikan pertama dilakukan dengan menerapkan sistem kerja paralel. Saat mesin blender bekerja, operator tetap melakukan aktivitas produktif seperti menyiapkan bahan untuk pesanan berikutnya. Analisis terblik adalah metode studi gerak untuk meningkatkan efisiensi kerja manual dengan memecah aktivitas menjadi 17 elemen gerakan dasar, seperti mencari, memegang, menjangkau. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menghilangkan gerakan yang tidak efisien atau tidak perlu untuk mengoptimalkan waktu kerja. Hasil analisis. 1. Postur tubuh membungkuk cukup besar sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan punggung. 2. Area kerja cukup rendah sehingga gerakan reach dan bend menjadi lebih sering. Tata letak alat belum ergonomis karena ember dan wadah berada di posisi bawah. Saran perbaikan. 1. Gunakan meja kerja lebih tinggi agar tidak terlalu membungkuk. 2. Letakkan alat dalam jangkauan tangan normal. 3. Kurangi gerakan tidak perlu seperti membungkuk berulang. 4. Gunakan wadah yang lebih stabil agar tangan kiri tidak perlu terlalu lama menahan. Layout dalam perancangan sistem kerja adalah pengaturan tata letak fasilitas, peralatan, pekerja, bahan, dan area kerja agar proses kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Layout digunakan untuk memperlancar aliran kerja, mengurangi gerakan yang tidak perlu, serta mempersingkat waktu proses produksi atau pekerjaan. Kegunaan layout. 1. Dapat bekerja lebih nyaman. 2. Kegiatan proses pekerjaan lebih aman. 3. Lebih produktif karena alat dan bahan lebih mudah dijangkau. 4. Membantu menghemat penggunaan ruangan. 5. Memudahkan pengawasan kerja. 6. Mengurangi biaya untuk memindahkan material. Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urut-urutan operasi dan pemeriksaan, sejak dari awal sampai menjadi produk jadi secara utuh. Penggunaan peta proses operasi adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya. 2. Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku, dengan memperhatikan efisiensi di tiap operasi, pemeriksaan. 3. Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. 4. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. 5. Sebagai alat untuk latihan kerja. Berikut adalah OPC dari UKM Jus Buah.
Peta tangan kiri dan tangan kanan adalah suatu diagram yang menggambarkan aktivitas gerakan tangan dari seorang operator. Mengingat keseimbangan penggunaan kedua tangan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja seorang pekerja. Kegunaan dari peta tangan kiri dan tangan kanan, PTKTK, adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui keseimbangan penggunaan kedua tangan. 2. Mengetahui lamanya waktu aktivitas dari tangan. 3. Mengetahui jumlah total lamanya aktivitas dari sebuah pekerjaan. 4. Mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan. 5. Memperbaiki aktivitas kerja yang tidak perlu. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan sebelum perbaikan pengolahan jus alpukat. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan pengolahan jus alpukat setelah perbaikan. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan sebelum perbaikan pengisian jus alpukat ke cup. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan setelah perbaikan pengisian jus alpukat ke cup. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan sebelum perbaikan pengemasan jus alpukat ke cup. Berikut adalah peta tangan kiri dan tangan kanan setelah perbaikan pengemasan jus alpukat ke cup. Flow Process Chart, FPC, adalah alat pemetaan aktivitas yang secara grafis mencatat urutan operasi, inspeksi, transportasi, menunggu, dan penyimpanan dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengeliminasi pemborosan, waste, melalui analisis jarak, waktu, dan metode kerja demi terciptanya aliran produksi yang lebih efisien dan terintegrasi. Kegunaan dari FPC adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah. 2. Sebagai dokumen instruksi kerja yang jelas bagi operator mengenai urutan logis suatu prosedur kerja. Berikut adalah FPC dari proses pembuatan jus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem kerja memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Melalui analisis peta kerja, PTKTK, diagram manusia dan mesin, serta analisis terblik, aktivitas kerja yang tidak efektif dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Perbaikan metode kerja dan layout berhasil meningkatkan efisiensi kerja operator serta mengurangi waktu menganggur secara signifikan.